King. Selamat Apa pagi, kabar? Pak Andri. Terima kasih sudah menerima kami. Sama-sama, my pleasure. Pak King, saya seneng banget deh. Waktu pertama kali masuk sini ada pohon rimbun, suasananya sangat rindang, nyaman sekali ya Pak. Ya, kita coba ini jadi garden factory. Nggak kayak pabrik jadinya Pak. Karena ini rumah saya. Jadi welcome to my house. Silakan, dalam. Berdiri sejak tahun 1975, PT Gistex terus tumbuh menjadi salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Selama 3 tahun berturut-turut, PT Gistex meraih penghargaan Prima Niarta. Pencapaian ini tak lepas dari sikap kepemimpinan Hengking Wargana yang terus berinovasi untuk kemajuan perusahaan. Pria 35 tahun ini sudah memimpin Gistex Textile Division sejak masih berusia 23 tahun. Ia menempuh pendidikan di bidang keuangan di St. Clara, San Francisco, Amerika Serikat. Dorongan dan kepercayaan sang ayah yang juga merupakan pendiri Gistex, Ahadiat Wargana, menjadi motivasinya untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi perusahaan dan karyawan. Masih muda usia, tapi sudah memimpin perusahaan, menjadi seorang CEO. Bagaimana sih Pak ceritanya awal mulanya sampai Bapak akhirnya berkecimpung di bisnis ini, terutama tekstil? Ya, asal mulanya saya di sini karena tugas. Jadi pada saat saya lulus sekolah waktu itu kondisi tekstil ini kurang baik. Jadi bisa dibilang salah satu bakti sama orang tua ya dengan membantu bisnis orang tua. Jadi waktu itu tahun 2005 September habis lulus ya hari pertama mulai habis sekolah langsung mulai kerja di sini. Nah, jadi pada saat itu 6 bulan pertama saya masuk produksi. Jadi di sebelah mesin, operasi mesin. Jadi operasi mesin A sampai Z seperti operator, mulailah mengerti, oh ternyata tekstil tuh seperti ini, benang tuh seperti ini. Ya, jadi bisa dibilang semua bagian, termasuk cuci WC, cuci mesin, Bapak rasakan juga? mesin, nanam pohon, itu juga pada awalnya ngerasain semua. Katakanlah Bapak sekarang sudah mempunyai prinsip tertentu dalam menjalankan bisnis, dan kalau boleh kami tahu, prinsip seperti apa kira-kira yang Bapak pegang teguh dalam berbisnis? Jadi dari ayah saya, Pak Kwe, itu dari dulu selalu sampaikan, kepercayaan itu paling mahal. Kepercayaan itu paling mahal. Jadi rusaknya semenit atau mungkin sehari, tapi ngebangunnya itu puluhan tahun pun Sangat lama. belum tuh jadi. Betul. Jadi itu yang dari pertama dari Pak Kwe. Yang kedua dari Pak Kwe itu kerja keras. Kalau dari ibu itu intinya care sama orang. Jadi care sama semua orang. Jadi itu mungkin kalau dari legacy dari orang tua itu ya trustworthy. Betul. Yang kedua itu kerja keras, dan yang ketiga itu care sama the people. Saya berkesimpulan bahwa Bapak juga menganggap apa yang Bapak praktekkan dengan orang tua, menaruh rasa hormat dan lain sebagainya. Kita juga punya tanggung jawab sosial katakanlah dalam menjalankan bisnis. Apakah dua hal ini juga termasuk yang selalu dipegang nilai-nilainya dalam menjalankan bisnis Bapak sampai sekarang? Itu lebih ke malah jadi core-nya. Jadi kalau yang kita coba jalankan di Gistex ini itu bagaimana bukan menjadi entrepreneurship tapi menjadi social partnership. Kita ada, apa tujuan kita dilahirkan, apa tujuan Gistex ini ada, itulah yang coba diterapkan. Jadi gimana semua profit ini bisa didayagunakan untuk kebaikan lebih banyak orang lagi.
Yayasan Giscare menjadi salah satu upaya PT Gistex untuk menunaikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Pendidikan menjadi fokus utama dari yayasan yang berdiri sejak tahun 2015. Hal ini diwujudkan melalui Sekolah Bima Sena. Tak hanya menjalankan kurikulum sesuai peraturan pemerintah, Sekolah Bima Sena turut ambil peran dalam penanaman karakter anak melalui kurikulum budi pekerti. Sebenarnya anak-anak tuh produk yang lebih mudah dibentuk sebenarnya. Karena anak-anak ini kan semuanya yang dia lakukan itu mencontoh ya. Seperti misalnya loving, kita saling caring satu dengan lain. Kalau gurunya caring sama siswa, konsisten aja ya, pasti anaknya juga caring. Kemudian serving, melayani sama, kita udah diajarin dari kecil melayani satu dengan lain, saling berbagi, itu dengan sendirinya anak-anak jadi ikutan gitu. Bima Sena, ini nama yang menarik untuk dijadikan nama sebuah sekolah, Pak. Artinya apa, ada filosofi apa di balik pemilihan nama ini? Bima Sena itu dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi yang lemah. Nah, yang kedua, Bima ini juga dia patuh sama gurunya. Jadi bisa bilang dia berbakti sama gurunya yang telah mengajarkan semua ilmunya itu. Dan yang ketiga, di antara semua Pandawa itu Bima itu paling jujur. Jadi itu yang juga karena beliau Pak Irwanto waktu itu menyampaikan ini, wah bagus Pak, ini sesuai dengan value Gisteknya sendiri, yaitu trustworthy, menciptakan harmoni, dan social entrepreneurship ini. Ada pertimbangan Pak mungkin kenapa sampai akhirnya memutuskan Sekolah Bima Sena ini ada di sini? Jadi awalnya tuh sekarang tuh sampai sekarang juga Sekolah Bima Sena itu 50-50. Jadi setengah untuk anak karyawan, setengah untuk dari anak-anak lingkungan. Jadi umum juga terbuka? Umum terbuka. Jadi untuk lingkungan ya sekitar kecamatan, sekitar pabrik ini. Nah jadinya lokasinya untuk lebih mudah, jadi misalnya pas mau kerja anaknya sambil ngantar sekolah, pulang, jadi ikut orang tua juga, jadi irit biaya juga. Betul. Kalau pertama-tama ya kebetulan waktu itu di depan ada yang tanah dijual, ya jadi kita belilah tanah itu untuk sekolahan ini. Awalnya itu 2-3 tahun pertama tuh dari awal ingin mendirikan sekolahan ini, itu tuh banyak rintangan. Nah kebetulan waktu itu ada boleh berjodoh sama namanya Pak Irwanto. Dialah yang menunjukkan bagaimana membuat sekolah itu. Dan dikenalkanlah pada Ibu Tanti dari Garut. Nah jadi dari situ akhirnya terbukalah jalan. Jadi saya rasa juga ini berkah dari Yang Maha Kuasa karena boleh diizinkan bertemu. Akhirnya jadilah sekolah ini. Tidak mudah perjalanannya, tapi pasti ini karena campur tangan Yang Maha Kuasa akhirnya diizinkan untuk berdirilah sekolah ini. Rencana ke depannya apa Pak yang terpikirkan yang akan dilakukan untuk bisa membangun lebih baik lagi sekolah ini? Kita coba itu untuk bagaimana kurikulumnya ini bisa dikembalikan ke fitrahnya. Manusia semuanya sebenarnya ingin damai. Manusia semuanya ingin bahagia. Cuman kita sering lupa. Sebenarnya bahagia itu dengan kita boleh bersyukur, kita boleh kembali berbakti sama orang tua, bisa kembali memberi bukan menerima. Itulah kebahagiaan. Ada juga nilai loving, giving, dan serving. Apa yang melatar belakangi? Kenapa sampai nilai-nilai ini yang akhirnya diformulasikan untuk diterapkan dalam perusahaan? Jadi dari
loving, giving, serving ini itu sebenarnya belajar dari intisari dari semua agama. Bagaimana kita menginternalisasi bukan hanya pada saat kita sedang ke tempat ibadah, tapi di kehidupan kita setiap detik bisa memberi, kita akan bahagia. Dengan bersyukur, kita akan bahagia. Dan itulah yang saya pribadi boleh mengalami, dan itulah juga yang coba dibagikan, coba di-sharingkan. Dengan memberi, bahagia. Dengan berbakti sama orang tua, bahagia. Nah, ini kebahagiaan-kebahagiaan ini yang tidak terlihat, tidak terukur, tapi terasa. Dan kita biasa udah sering melupakan rasa. Kita biasa mengejar yang terlihat, bukan yang terasa. Jadi inilah yang coba dikembalikan ke dalam fitrahnya lagi, yaitu ya loving, giving, serving. Dan itu hanya bisa ditunjukkan, dicontohkan kalau kita mempraktekkan. Untuk loving sendiri, kita memang dari dulu kita kan ada value-nya itu, dan kita karyawan diharapkan untuk menerapkan itu, dan secara perlahan-lahan kita juga memang menerapkan hal itu, bahwa cinta kasih kepada sesama teman. Tapi di sini tuh kita diajarkan semakin banyak kita memberi sama orang lain, atau entah itu saudara, keluarga atau teman, itu malah akan memberikan kebahagiaan yang akan balik lagi ke kita nantinya. Namanya pemimpin muda, semangat logisnya kan biasanya masih tinggi, Bu. Nah, yang berbeda dengan beliau adalah saya merasa bahwa beliau berusaha untuk balancing antara aktivitas keduniaan dan aktivitas setelah keduniaan. Jadi saya pikir bahwa ini yang berbeda dari beliau. Kalau ketiga nilai ini saya tanya ke Pak Hengking, bagaimana Anda menerapkannya dalam keseharian? Pertanyaan pertama saya tentunya di keluarga, bagaimana penerapannya untuk ketiga nilai ini, Pak? Yang paling simpel itu di semua agama itu udah diajarkan berbagai macam cara untuk berbakti sama orang tua dan sesama. Jadi semua manusia itu sama. Respect dengan bagaimana, misalnya dengan mudah dinasehati, dengan mudah dirawat, dengan bersyukur, dengan melayani. Jadi simple aja kok kayaknya orang tua tuh. Misalnya pulang, disapa, kita coba sapa kembali. Dikasih tugas, coba dijalankan semampu kita, sebaik-baiknya. Dan juga dengan adik kakak, bagaimana coba harmoni itu bersatu. Jadi kalau ada perbedaan, saling memaafkan. Kalau ke lingkungan yang lebih besar, Pak, di perusahaan ini menerapkannya bagaimana? Nah, jadi sebenarnya semua asal muasal ini dicobanya dari kasih contoh, kasih pengertian, dan dikasih kesempatan semua anak untuk mempraktekkan. Misalnya, biasa kita badan lengkap tuh kita tidak bersyukur sampai kita sakit atau sampai kita cacat misalnya. Jadi kita 6 bulan sekali ada acara wajib dari level operator sampai atas untuk ke panti asuhan, panti jompo, atau ke SLB. Jadi di sana tujuannya, bersyukur ya saya masih ada orang tua ke panti asuhan. Ke panti jompo, orang tua itu sebenarnya hanya ingin ditemani. Dengan kita ke SLB, bersyukur ya saya masih ada mata, masih ada telinga, ada mulut. Jadi bagaimana dengan menggunakan semua indera yang diberikan oleh Maha Kuasa ini untuk kebaikan. Jadi SMA itu saya nanya, apa itu bahagia? Dan jawabannya bermacam-macam. Nah, dari situ juga ada pertanyaan dalam diri, kenapa saya
dilahirkan lengkap anggota tubuh. Kenapa saya dilahirkan ada pikiran, ada kelebihan boleh berpikir, dan juga kenapa saya dilahirkan di keluarga ini. Ya bisa dibilang saya dari kecil tidak pernah susah. Nah dari situ mulai berpikir, mulai belajar, ini semua tuh titipan. Jadi dengan adanya titipan ini sebenarnya tugasnya lebih banyak. Karena saya dilahirkan di keluarga yang berkecukupan, berarti tugasnya lebih banyak lagi. Tanggung jawab tentunya juga Lebih terbebani banyak ke lagi, pundak betul. kita. Nah jadi, tapi kalau dipikir-pikir tanggung jawab ini, ya dikasih kesempatan ladang yang lebih besar. Betul. Untuk menuai karma baik yang coba kita lakukan di sini tuh sebenarnya step by step. Jadi apapun kesempatan yang ada, kita coba optimalkan. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau ditanya apa yang akan kita lakukan, kembali ke 5 kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Jadi semua yang kita coba lakukan, intisarinya ada di 5 kebutuhan pokok manusia ini. Yuk, mari makan siang dulu, Pak. Oke, ini menunya menarik loh Pak. Oh ya, kita menunya vegetarian hari ini. Ini vegetarian semua? Setengah 80% vegetarian, Oke. 20% non-vegetarian. Terima kasih Pak. Saya coba Silakan. ya Pak ya. Mari, mari. Saya coba dari sini Nasi, dulu ya. telur, tahu sayur, dan rujaknya ya Pak. Wah, Silakan. ini semua menggugah. Kok Pak Hengki nggak ngambil Pak? Oh ya, tamu duluan, tamu duluan. Saya ambil ya Pak ya. Ayo. Saya cicipi juga makanannya. Siap. Ini vegetarian Pak ya? Betul. Hari ini Menunya? menunya soto ayam, ayamnya diganti tahu. Ini saya penasaran dari mana sih Pak inspirasi kok sampai pengen ada menu vegetarian di kantin kantor? Ya, awalnya saya dulu pernah kena sakit. Jadi, nah dokter sarankan saya vegetarian. Dan syukurlah setelah 3-4 tahun saya bisa recover. Nah, kebetulan di sini waktu itu ada beberapa orang yang juga sakit. Nah, setelah bervegetarian ternyata recover juga. Nah, karena sejak itulah kita coba akhirnya kita set 80% vegetarian, 20% non-vegetarian. Dan ternyata 80% laku terus. Jadi biasa kita sehari masak tuh 250 porsi vegetarian. Di belakang kita saya melihat ada beberapa penghargaan yang didapat oleh PT Gistex. Mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana ini bisa menjadi gambaran betapa perusahaan juga telah mendapat tempat dalam hal bisnis. Jadi untuk Primaniarta ini juga dilihat bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, bagaimana perpajakan, bagaimana inovasi kita, sustainability kita, itu salah satu beberapa syarat-syarat yang ada dalam Primaniarta ini. Jadi ya bisa dibilang mungkin ini barometer bahwa kita on track lah. Jadi kita juga sangat bersyukur dan kita beserta tim juga yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mencapai ini juga sangat bersyukur karena ternyata diapresiasi juga oleh pemerintah. Dan tentu itu menjadi penyemangat tersendiri bagi karyawan, pimpinan untuk bisa terus berkarya lebih baik lagi. Tapi kalau kita lihat dari sisi kepemimpinan, apakah ini adalah sesuatu yang sudah disiapkan juga bahwa nanti akan ada regenerasi, ada sosok yang akan meneruskan kegiatan-kegiatan ini? Jadi saya sangat beruntung sekali boleh berjodoh dengan
beberapa yang menjadi anggota keluarga Gistek yang ada passion untuk meneruskan dan ada passion yang sama dengan saya pribadi. Jadi ada ya mungkin ada 5 sampai 7 orang ini yang semoga dengan di coaching, dilatih, itu bisa meneruskan apa yang telah kita capai, apa yang telah kita lakukan. Jadi moga-moga juga dengan coaching ini, dengan pelatihan, dengan pendampingan, mereka juga boleh jadi pemimpin untuk Gistek yang akan datang yang membawa visi misi loving, giving, serving, dan social entrepreneurship ini. Untuk kegiatan sosial yang saat ini sudah dilaksanakan oleh Pak Hengking, bagaimana dengan kestabilan dananya? Apakah saat ini sudah ada di titik yang stabil atau saat ini masih mencari bentuk yang paling tepat untuk pendanaan kegiatan sosial ini? Awalnya semua pendanaan ini kita coba dari internal. Tapi ternyata dalam prosesnya berjalan, ada juga yang ingin berpartisipasi. Jadi mulai tahun lalu kita coba open untuk ya orang yang mau berpartisipasi. Walaupun di bawah 1% masih, tapi ternyata orang juga banyak yang ingin berkontribusi. Cuma kadang-kadang tidak tahu caranya bagaimana. Jadi kita juga open untuk itu. Tapi secara umum sih, pendanaan itu sebenarnya lebih ke sacrifice saja. Kita lagi mau coba buat sekolah ketiga. Sekolah ketiga ini sekolah profit oriented. Jadi supaya sekolah profit oriented ini yang bisa mensubsidi sekolah sosial kita. Jadi jikalau ada yang tidak diharapkan terjadi, itu sekolah ini dapat terus berlangsung. Jadi profit dari sekolah yang untung ini untuk mensubsidi sekolah sosial. Jadi moga-moga dengan sistem ini juga keberlanjutan sekolah sosial ini, jikalaupun saya tidak ada, itu dapat terus berlangsung. Kedepannya apalagi yang Bapak harapkan, yang ingin Bapak kerjakan, terutama berkaitan dengan keberadaan dari Yayasan Giscare? Yang kita semua coba lakukan, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk kemanusiaan. Dan yang lebih besarnya mungkin bagaimana kita bisa berkontribusi untuk Indonesia. Kita di sini udah dianugerahi tanah yang luar biasa, alam yang luar biasa, orang-orang yang luar biasa. Bagaimana ini semua bisa kita sama-sama satu arah untuk membawa Indonesia lebih baik. Dan tentunya kami juga berharap apa yang Anda kerjakan juga semakin baik, semakin mendapat tempat di tengah masyarakat dan memberikan dampak yang paling baik bagi masyarakat kita. Semoga. Terima kasih Pak Andri. Thank you so much. Sama-sama Pak. Thank you. Terima kasih. Loving, giving, dan sharing merupakan 3 nilai yang ditanamkan oleh Pak Hengking Wardana di perusahaannya dan kepada para karyawannya. Bahkan melalui ketiga nilai ini, ia berhasil menjalankan berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpinnya. Melalui Yayasan Giscare dan Sekolah Bima Sena, Bapak Hengking Wardana membuktikan bahwa socialpreneurship menjadi hal yang sangat mungkin untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan. Terima kasih sudah menyaksikan Filantropi kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.